Horas malitin ang doon. Bye. Oras. Terjumah, biar menghormatkan Rusdi. Gabi, Tasuri ibadah. gabi jalan horas. Allah. Jadi dahulu di Mangguru. Melihatnya mana itu mata, melihatnya mana kita selalu na. Horas mari ang ngomong guru nami. Ipas lo ang roman ako bagas nami on. Jadi kami itu tuh juga sakit pas selalu na. Dapat tamu dari surga lu menang di udah nami raja Singpulun. Abang guru na anu kumaga ang guru dia mahal orang namang guru apalagi di sana di Marugun. Tak sama merbawa ang guru. Kami jelas lasrohan nami sehat tu sudi raja ni hula-hula nak putra Muhammad di bagas menawar. Nuai ke raja nami ala nang tamula aka pulau ta berada tosta nian asamal mula nadingkan marmula nauli marsiwa buai mara raja nabi nang taula pun diupason Itu nang banguhay dulu tadi bukan sadari orang itu marhiti-hiti na persibuhay hika tungkir rumah serpuna di pati tua mau daw tadi bukan sadari dulu mara untuk buhami permaknala na nang permain nabi kurumuna atas 5 konsep baru dungi Lukutul buhami son kurumuna na lawaga permain nabi so kata ni tertua kami do raja nabi son kebetia lima lawan sang kamu nampai susedia raja nami dan nami lau manugu na naing gabi permain nami hatani na berdua naman tokon si didik masih gopa gulang-gulang pangarabutna odi susedia namu batu pahami segudang ma binasuna Lima dulu. itu dia mahasatan na raja nami raja nang mau lihat mah di tuhan mau lihat manang dia mau rajanya emang guru nami nang lihat itu tuh jangan dipertia saat dia ramat itu udah utar itu kasih sadari di pas itu kan masa dulu na kita tuh tapi emang guru itu gua mau mah guru nami nanai perumai muna itu tapi nggak muna pas itu udah salah oh tunggu matu salah Tunggu mati. di sini semua oke masih ada ramah gak jalan horas bukamu mah guru nami do guru ni ula nami ra guru ni sirajuluan guru kamu masih rubuan kamu suneta dison rohami raja nami raja bulun dinama bulan si panganon na suseriyo dalam tamai matanya tutu hatta saya kira masude tiur ulata sederion di mana memuhai naneng mabuan iana kota tubagas juro ni tu hatta ni si panganon sididik masih grupa gulang-gulang pangarahuna odik susedia si panganon na hupa tu pahami saya gudang ma pinasuna lima dulu jalan ala nungawe tingkina lau sarapat kita di pasar matu ngomong situ baik maaf Yang ada puji-pujian asang ampun sebuah rohan amin doa kamu oleh Tuhan. Asi doa dengan dibasando napataruh kami boy tolhas. Utongan ibagas ni hula-hula nami ni tikyo. Imale Tuhan mulai sian nama muhai nama nongai nang di nama ngujungi be. Pos rohan nami ale Tuhan. Kiroyo muhami saluhuk nama ngulahon ulahonon. Asa boy Tuhan martu pai hobar ulongon ulama. Sialan ni dole Tuhan. Asa margogo hami mangulahon ni. Ulahon si habatahon nami. Lain marsi pangano perdagingo mahami ale Tuhan nabi natupan ni asin ni roha.
baru tau hahi pasoni nang tu pamatang nami. Nahon gordanamu Yesus Kristus. Pangihon jala oloi Tuhan Panginoon. Amin. Lalu akan naik luar. Orang saya naik luar, naik luar. Jadi kawan kawan. Tujuan dulu jauh. Agak bilang priolin dulu. Di depan nggak ada. Yang luar Pak. Dang salah pilih bea manodo sirokap nito diku hot mau di labuku hasia pasona nokuro dang salah pilih bea manodo sirokap nito diku Semangat betul mengenai satu orang. Kalau yang guru bersama yang si dua orang guru. Raja Nabi. Suruh mun ada Raja Nabi. Atau semua mulai. Pembaca pada mula Raja Hulu dan Nabi Sibur bukan mula Raja Nabi di Panang. ala dicontoh dari kami barang kabul nami dan bulan untuk pasaman apa satu dapat mulai sila deh. Oh, Raja. Pasamo. Amal na napasangko ng guru. Aduh. Nampak Raja Nabi. Siapa yang guru nabi? Naik gula. Siapa yang guru? puji-pujian di sumpah rohani darumalmu Tuhan dia si dokter miroham nama aramu tidak induk tu dinamik nama jalan gagasan hai pason gagasan menunggunya roh Tuhan saka rohani kedua belah pihak si wotan dohot kubulun jalo pasu-pasu perwagason anak dohot wuru ni kuriami alani Tuhan di bagasan tikyon toktong do pasat tani asa ko toktong na mamasuk ko toktong na mangalehon sa luhut na dame dohot holong ni roha di padalanan namin na laut tujabu na pinarbirami pospohan nami na hotoktong na manglingrik kami soksong nidupen non lukabis majalo pasu-pasu palbagason bere nami naing tursonon nami ale Tuhan ima na manggar do majalo adat na hobar tu habatakon nami pospohan nami sa lukut naing na hotoktong na mamasu-masu jala na mga jari kami
pos dorohanami ali Tuhan dilagasan sadari di lawan nabakalan. Dan salah pilih bea manodo sirokat ni totiku hot mau dilaku. Tinggi lagi. Nas pembimbing untuk dalam pernikahan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Terambil dari Efesus 5 ayat 31. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini atas kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan pengarahan tentang nikah terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai yang 7. Kami bersyukur dua keluarga besar boleh Tuhan persatukan juga melalui pernikahan ini. Tapi Tuhan, sebelum kami masuk bersama dalam pemberkatan nikah ini, kami memosakan sebelum tangan Tuhan seluruh rangkaian acara yang berlangsung sampai dengan selesai nanti, acara adat, bahkan segala sesuatunya. Biarlah semua boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terlebih rumah tangga yang akan dibentuk, biarlah juga ada dalam pimpinan daripada Tuhan, sehingga melalui rumah tangga yang dibentuk ini Kristus dipermuliakan dan mereka diberkati dalam berkat daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami masuk dalam sukacita ini, dan kami tidak mau sukacita kami ini hanyalah sebuah sukacita yang semu, yang akan hilang termakan waktu. Tapi kami rindu sukacita kami ini kami landasi dengan firman Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan pada hari ini, sehingga firman Tuhan ini bukan hanya untuk kedua mempelai yang akan masuk dalam nikah kudus, tapi bagi kami semua yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga menjadi sebuah pembaharuan dalam kehidupan rumah tangga kami. Bagi kami yang nantinya juga akan masuk dalam kehidupan rumah tangga menjadi sebuah bekal dalam kehidupan rumah tangga kami ke depan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Boleh senyum? Karena agak berat senyum. Saya tanya ibu-ibu jam berapa tadi malam salonnya? Agak berat senyumnya. Bang Dopan, Katia, senyum dulu. Karena dari kita semua yang paling tegang wajahnya di depan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengalami ya. Jadi tenang saja Bang Dopan, semua akan berlalu. Asal jangan lupa saja janji nikahnya. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita hari ini sebelum kita masuk dalam pemberkatan nikah kudus dalam Kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian 2 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kejadian 2 ayat 23 sampai dengan ayat ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu silakan perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Kejadian 2 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu kasih matung kita Yesus, dulu beberapa tahun yang lalu saya ingat sekali, ayah saya itu punya mobil yang cukup berumur. Mobil itu keluaran tahun 80-an, 89. Ada rezeki, kemudian mobil itu dimasukkan ke bengkel. Dan direparasi bodinya. Beberapa bulan di bengkel, kemudian selesai dan kami bawa seperti biasa. Di minggu pertama kami menggunakan mobil itu masuk parkiran gereja, orang-orang berkata seperti ini, Pak, mobil baru ya? Dengan senangnya, Pak, mobil baru ya? Maka sebab itu dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Apa makna hidup baru itu? Maka kita lihat makna hidup baru dengan suatu statement dalam ayat 23. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Apa makna hidup baru dalam meninggalkan ayah dan ibunya itu? Apa makna? Apakah meninggalkan itu hanya sebatas sebuah tindakan secara fisik, secara raya yang kelihatan, oh iya kalau sudah di rumah tangga maka harus bicara segala macam. Disclaimer dulu, ini tidak berbicara tentang sebuah keadaan fisik saja, tapi kita akan melihat apa sesungguhnya makna hidup baru itu sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu katakan, loh Pak Pendeta bilang berarti kami kalau sudah menikah harus pisah rumah ya, dan segala macamnya. Tidak, saya tidak berkata demikian, tapi kita lihat apa sih maknanya. Lebih dalam daripada itu, bicara tentang hidup baru dan seorang laki-laki bersama istrinya meninggalkan ayah dan ibunya. Yang pertama, apa makna hidup baru itu? Hidup kepada laki-laki yang sudah menemukan tulang rusuknya. Sebuah perintah, bukan sebuah anjuran, bukan sebuah statement biasa, tapi itu adalah sebuah perintah yang sifatnya harus dilakukan. Dalam kosakata bahasa Ibrani dikatakan itu adalah sebuah bentuk perintah imperatif. Artinya apa? Sebuah perintah tidak boleh dibantah dan tidak boleh ada tawar-menawar dalam perintah itu. Maka auzab itu berbicara tentang meninggalkan, itu bicara tentang sebuah perintah. Saat laki-laki sudah menemukan tulang rusuknya, maka perintah tegas yang Tuhan berikan kepada laki-laki itu, laki-laki kau meninggalkan ayah dan ibumu, dalam sebuah perintah yang harus segera kamu kerjakan, tanpa kamu tawar-menawar, tanpa kamu menunda waktunya. Dan perintah itu harus dilakukan dengan sebuah ketaatan, dan ketaatan itu harus diwujud nyatakan dalam sebuah langkah konkret. Langkah konkret dalam sebuah perintah itu harus diimbangi dengan sebuah keberanian yang tidak sedikit. Melangkah dalam hidup baru juga, hidup baru itu juga mulai dengan langkah yang baru. Hari ini kalau kita mau berkata Bapak Ibu kasih dalam matung kita itu, hari ini adalah wujud daripada sebuah keberanian yang diambil oleh seorang yang bernama Dopan Tampu Bolon dan Kristia Monika. Tidak gampang. Dalam proses pernikah saya tanya kepada kedua mempelai, siap menikah? Bapak Ibu, memang dua mempelai ini, Bapak Ibu, sukacita besar yang saya rasakan sebagai seorang hamba Tuhan saat ada kedua mempelai, ada laki-laki dan perempuan
datang dan berkata dengan sebuah komitmen, Pak Pendeta, kami akan menikah. Ini langkah baru. Apa arti hidup baru itu? Hidup baru adalah langkah baru, dan hari ini langkah baru itu sudah mereka mulai. Dan mereka mulai memasuki kehidupan yang baru setelah berpikir panjang dengan segala pertimbangannya. Dan mereka memulai dengan langkah baru ini. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita memasuki kehidupan rumah tangga kita, artinya kita memulai sebuah langkah yang baru dalam kehidupan kita. Maka harus siap dengan langkah baru ini. Nah, itu yang pertama. Kalau kita bicara tentang hidup baru, maka dimulai dengan sebuah langkah konkret dan langkah yang baru dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa maksud hidup baru itu? Dalam ayat yang ke-24 itu masih dengan kata meninggalkan itu. Maka kata meninggalkan itu bukan hanya bisa tentang sebuah langkah yang konkret. Yang baru, meninggalkan itu berbicara tentang sebuah komitmen. Cukupkah hidup baru sampai kepada titik pemberkatan nikah pada hari ini? Cukup? Tidak. Sama seperti saya katakan Bapak Ibu, kalau beli mobil tidak cukup hanya ambil mobil di showroom kemudian selesai. Mobil itu yang kredit harus dicicil terus setiap bulan sampai lunas. Bapak Ibu yang beli cash juga, mobil itu tidak hanya diambil taruh di rumah, tapi juga harus ada komitmen untuk merawat, untuk memberikan bahan bakar, dan segala sesuatunya ada komitmen. Masuk dalam kehidupan yang baru itu, maka tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup sampai hari ini. Hari ini bukanlah puncak dari sebuah ungkapan cinta antara kedua mempelai. Saya katakan kepada saudara Dopan dan saudara-saudari Tia, hari ini tanggal 5 Juli ini bukan puncak dari segala sesuatunya. Tapi hari ini adalah langkah baru kalian memasuki kehidupan yang penuh dengan rahasia. Dan hari ini juga akan komitmen itu akan mulai diuji. Langkah baru itu akan diuji. Mengapa Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan dalam ayat ke-23, Adam katakan, inilah dia, tulang dari tulangku. Tapi jangan terjemahkan pakai bahasa kita ya. Ini tulang dari tulangku, apa bilangnya? Opung ya. Opung-opung. Ini dia tulang dari tulangku. Apa maksudnya Bapak Ibu? Perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Saat laki-laki bertemu dengan pasangan, maka dikatakan tulang rusuknya ketemu. Maka dikatakan ini dia tulang dari tulang. Dipersatukan kembali. Apakah cukup dipersatukan itu? Tidak. Tidak cukup sampai di situ, tapi menjadi sebuah komitmen. Apakah itu akan tetap bersatu? Apakah akan tetap menjadi sebuah kesatuan? Apakah tetap akan berjalan bersama-sama? Ini sebuah komitmen yang tidak mudah. Komitmen itu bukan berbicara tentang sebuah janji yang dibatasi tentang dalam sebuah waktu. Komitmen itu tidak dibatasi dengan sebuah keadaan. Komitmen itu tidak dibatasi dengan sebuah kondisi apapun. Tapi komitmen yang akan dibentuk pada hari ini, komitmen yang Bapak Ibu bentuk dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, adalah komitmen yang harus tetap dipegang sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Maka saya katakan kepada Bapak pengantin, di pertama kali konseling pernikahan, saya katakan sudah siap. Saya katakan siap. Kemarin di akhir konseling pernikahan pun saya katakan, saya hanya bertanya. Mereka katakan, ngapain Pak Pendeta dikasih terakhir? Saya cuma tanya, sudah siap? Terus Kak Tia bilang, cuma itu aja Om. Ya cuma itu aja, saya bilang. Mau ngapain lagi? Konseling pernikahan sudah selesai. Yang terakhir saya tanyakan sebelum kalian masuk dalam pernikahan di hari Selasa ya. Selasa kita ketemu terakhir sebelum konseling pernikahan, saya katakan, apakah sudah siap? Sudah. Ya sudah, kita berdua tutup pulang. Loh, cuma gitu doang katanya. Iya, saya bilang cuma gitu doang. Di awal konseling pernikahan saya tanyakan, apakah sudah siap? Mereka katakan siap, mari kita jalani konseling pernikahan dengan baik. Di akhir konseling pernikahan saya tanyakan, apakah tetap sudah siap? Mereka katakan sudah siap. Terus mereka bertanya, Pak Pendeta, Om, kalau belum siap bagaimana? Ya kita konseling lagi sih. Ulang lagi konselingnya. Wih, lama kali tunda pernikahan. Lebih bagus menunda pernikahan daripada perjalanan pernikahan yang berantakan. Betul kan? Apa artinya sebuah tangga dan waktu dan uang daripada perpanjang hidup kita kemudian penuh dengan penyesalan. Tapi mereka puji Tuhan Bapak Ibu, kedua mempelai katakan dengan senyuman yang manis, mereka katakan, kami sudah siap, apalagi yang laki-laki.
ceria kali wajahnya kalau posting terakhir. Siap Pak Pendeta, katanya, tinggal berapa hari lagi katanya. Semangat kali dia bilang, kau belum rasa nanti dia bilang. Belum rasa kau mikirin token listrik bunyi, anak nangis minta susu, popok habis gitu ya. Belum rasa itu, tunggu tanggal mainnya. Itu sebuah komitmen, dan itulah yang dituntut dalam sebuah kehidupan yang baru. Tidak hanya berbicara tentang bulan madu yang begitu madunya habis tinggal jadi bulan-bulanan. Tidak hanya cukup sampai situ, tapi sebuah komitmen. Siapkah kalian bangun pagi lihat wajah yang sama, mau tidur terakhir lihat wajah yang sama? Kalau masih pacaran katakan, bang kangen bang. Lihatlah nanti. Ya bang ya, Katia ya. Bangun tidur terakhir, muka itu lagi dilihat. Kesentak bangun, ya. Ini lagi gitu ya. Tapi ini sebuah komitmen. Siapkah dengan hal ini? Maka saat kita masuk kehidupan baru, hidup baru itu berarti memegang sebuah komitmen untuk tetap ada dalam sebuah kesatuan dan tidak akan terpisahkan oleh apapun dan tidak akan terpisahkan oleh karena waktu yang ada dan dalam perjalanan ini. Maka ingat Bang Dopan dan Katia, di surat nikah itu di bawah tulis, yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah itu bercanda. Artinya apa? Komitmen ini menjadi sebuah perjalanan dalam kehidupan yang baru. Maka apa arti hidup baru? Hidup baru berarti perjalanan yang baru. Hidup baru artinya sebuah komitmen yang baru yang harus dipegang dalam kehidupan rumah tangga. Apa arti hidup baru? Yang ketiga, sahabat kalau depannya ada 9. Ini baru 3. Ya, kalau masih mau hafalin janji nikah, hafalin dulu aja. Yang ketiga, apa maksudnya hidup baru itu? Hidup baru itu masih dari kata meninggalkan itu. Kata meninggalkan itu secara tegas dikatakan dalam terjemahan dikatakan meninggalkan, melepaskan atau loss. Loss, leave. Artinya apa? Sebuah keterputusan yang terjadi. Harus ada keterputusan, harus ada keterpisahan yang terjadi. Apa arti keterpisahan itu? Bapak Ibu kasih waktu kita spesial. Apakah terpisah dalam bahasa lain dikatakan begini? Meninggalkan itu dalam sebuah konteks yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Mau tidak mau saya katakan bahwa kata meninggalkan itu seringkali digunakan dalam setiap konteks yang tidak menyenangkan. Dan berbicara tentang sebuah keterpisahan yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditawar-menawar. Tapi apakah laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya, dan dalam kata meninggalkan itu bicara tentang sebuah yang tidak menyenangkan, secara bisa juga dikatakan tentang sesuatu yang tidak menyenangkan, karena harus terpisah. Tapi dalam hal ini juga bicara tentang sebuah kemandirian. Maka hidup baru itu bicara tentang langkah baru, komitmen, dan kemandirian. Sama seperti sebuah tanaman yang kemudian kita putuskan dari tanaman induknya dan kemudian ditanamkan di tempat yang lain. Tanaman itu akan terpisah dari pohon pokoknya dan akan menjadi tanaman yang baru yang tidak terikat lagi kepada tanaman pokok, menjadi sebuah tanaman yang baru. Itu abzab itu yang dikatakan dalam meninggalkan itu. Maka apa maksud meninggalkan itu? Maksud meninggalkan itu, hidup baru itu ada sebuah kemandirian. Maka di sini ditunjukkan bahwa laki-laki yang berani dan mengambil komitmen untuk masuk dalam langkah yang baru, mengambil sebuah komitmen untuk hidup bersama dengan tulang rusuknya itu, maka dia harus siap dengan segala kemandirian itu. Dia harus berdiri sendiri sebagai tulang punggung dan istri menjadi tulang rusuk. Bukan lagi menjadi sebuah keterikatan. Memang kata-kata hukum dan enak artinya ya. Tapi ini arti yang diinginkan oleh dia dimaksudkan oleh Alkitab itu. Apa yang dimaksud kemandirian saat Bang Dopan siap mempersunting Kak Kristia dalam sebuah pernikahan yang kudus, maka di sini membutuhkan sebuah komitmen dan sebuah tekad dan keberanian untuk bisa hidup dalam sebuah kemandirian. Menanggung segala sesuatunya dengan segala tanggung jawab yang ada. Kemudian katakan berarti Pak Pendeta harus terputus dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, bukan dalam arti bahwa ya berarti laki-laki dan perempuan ini rumah tangga yang baru tidak boleh lagi loh berhubungan dengan orang tuanya. Bukan itu. Nanti kalau seperti itu jadi maling kundang nanti, durhaka. Tidak.
dalam sebuah konteks kemandirian, tapi tetap dalam kasih sayang dan hormat kepada sang orang tua yang sudah membesarkan. Tapi sejauh mana itu bisa terjadi? Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kemandirian itu bicara tentang sebuah tanggung jawab. Kalau dulu mempelai ini masih dalam kehidupan sebelum menikah bersama dengan orang tua, mereka bisa berbagi atau sedikit-sedikit katakan, mama, bapak, aku dong tolong, mama, bapak, gimana aku ini dan segala macamnya. Tapi dalam sebuah kemandirian, dalam sebuah komitmen, maka harus ada sebuah keterpisahan. Mempelai berdua harus siap berdiri sendiri, menanggung tanggung jawab itu sendiri. Bahkan bukan hanya itu saja, dalam sebuah kemandirian bukan hanya bicara tentang sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh mempelai, tapi mohon maaf saya katakan bahwa kedua orang tua pun harus berbicara tentang sebuah kemandirian bagi anak-anak, berbicara tentang sebuah batasan yang akan dibangun antara orang tua dengan anak-anak yang sudah hidup dalam rumah tangga mereka. Tidak bisa lagi kita memperlakukan anak kita itu seperti anak kita saat sebelum mereka masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka ini ada sebuah batasan yang memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya ini harus dibangun. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam cerita Alkitab dan bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman Perjanjian Lama, kehidupan orang-orang tokoh Alkitab ini, maka begitu luar biasa. Bukan hanya itu saja, saat mereka memilih untuk saat mereka sudah menemukan pasangan kehidupan hidup mereka, maka di situ mereka kemudian akan jauh daripada orang tua mereka. Kalau sekarang kan tidak. Maka saya katakan bukan berbicara tentang keterpisahan secara fisik saja, tapi bagaimana keluarga yang dibangun ini siap untuk mengemban semua tanggung jawab itu. Begitu juga dengan kedua pihak dari keluarga besar, bagaimana dua keluarga besar yang siap untuk melepaskan dua mempelai ini untuk hidup sendiri. Harus ada batasan itu. Maka saya katakan kepada mempelai dan konseling pranikah, di semua konseling pranikah saya katakan kepada mempelai, dan saya belajar, hanya ada dua kriteria yang memperbolehkan suami istri berteriak dalam rumah. Hanya ada dua keadaan yang memperbolehkan suami istri berteriak di rumah. Artinya apa? Hanya dua keadaan. Keadaan apa itu? Kebakaran dan kemalingan. Kalau kebakaran dan kemalingan boleh teriak. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, cukup kita yang tahu. Cukup kita yang tahu. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak-anak kita, biarkan mereka terlebih dahulu menyelesaikannya sendiri. Dan ini kemandirian. Kita merelakan anak-anak kita masuk dalam kehidupan rumah tangga yang baru. Artinya kita siap dan membiarkan mereka bertumbuh dalam kemandirian. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan kita Yesus Kristus masuk dalam hidup yang baru. Bukan hanya bicara tentang sebuah sukacita dalam pernikahan, tapi melangkah dalam langkah yang baru, berjalan dalam sebuah komitmen yang baru, dan dalam sebuah kemandirian yang harus dijalani bersama. Bang Dopan dan Kak Tia, hari ini kalian sudah melangkah dalam langkah yang baru. Maka peganglah komitmen yang akan kalian bangun dalam kehidupan rumah tangga pada hari ini. Jangan pernah berubah komitmen. Jangan pernah luntur komitmennya, apapun yang terjadi. Dan teruslah hidup belajar mandiri dalam kehidupan rumah tangga. Karena rumah tangga kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jalani itu dalam kehidupan kita ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini menjadi sebuah komitmen bagi keluarga yang akan dibentuk, tapi juga bagi kami memperbaharui janji nikah kami yang sudah berjalan bertahun-tahun ini Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati kehidupan rumah tangga kami dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan masuk dalam pemberkatan nikah kudus.
Berkati kami semua hari ini, berkati kedua mempelai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk dalam pemberkatan nikah kudus. Bang Dopan dan Katia sudah siap? Mari Bapak Ibu, kedua mempelai saya persilakan untuk berdiri. Masih menghadap ke sini. Untuk memasuki nikah kudus, yaitu suatu hal yang mulia yang ditetapkan Allah sejak semula, sewaktu Adam dan Hawa belum berdosa. Kesatuan dalam nikah kudus menjadi gambaran persatuan yang ada di antara Tuhan Yesus dan jemaatnya. Adapun hal nikah kudus itu diperkenankan dan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus dengan menghadiri dan mengadakan mukjizat yang pertama dalam pernikahan di Kana di daerah Galilea. Karena itu, janganlah nikah ini diadakan tanpa rasa hormat dan tanpa kesungguhan hati. Tetapi hendaklah diadakan dengan kesungguhan hati, bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Jemaat sekalian, kedua saudara ini berdiri di hadapan kita dan di hadapan jemaat Allah untuk dinikahkan. Tetapi apabila ada di antara kita dengan alasan yang tepat, supaya mereka jangan dinikahkan, maka saya persilakan. Puji Tuhan, tidak ada penutupan, Katia. Maka Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak berkeberatan, maka saya mengangkat Bapak Ibu hadirin sekalian pada hari ini menjadi saksi bagi pernikahan kedua mempelai. Selanjutnya, mempelai, dengarkanlah maksud dan tujuan dan tanggung jawab dalam nikah kudus. Maksud dan tujuan nikah. Maksud dan tujuan nikah Kristen adalah menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala segi dan sepanjang hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai apabila persekutuan tersebut didasarkan dan dibina dalam kasih dan kesetiaan yang dikaruniakan dan dicontohkan dalam hubungan antara Tuhan Yesus dengan jemaatnya sebagai tubuhnya. Maksud dan tujuan nikah Kristen adalah membentuk keluarga. Apabila ke dalam keluarga Tuhan mengaruniakan anak-anak, maka persekutuan semakin diperluas dan harus semakin dipererat. Tetapi jika tidak dikaruniakan anak-anak oleh Tuhan, maka persekutuan di antara suami istri harus tetap dipelihara. Tugas janjinya. Hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan bagaimana kedua mempelai akan mengucapkan janji nikahnya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saya persilakan kedua mempelai berhadapan dan saling berjabat tangan. Mempelai laki-laki, Saudara Dopan Tangkubolon, apakah engkau bersungguh-sungguh hati mengambil saudari Kristia Monica yang tangannya sedang kau pegang sebagai istrimu yang sah, supaya dengan dia dalam nikah kudus sesuai dengan kehendak Allah? Apakah engkau oleh pertolongan Allah mau mengasihi dan menghibur, menghormati dan memelihara doa di waktu sakit ataupun sehat, di waktu susah maupun senang, di waktu untung maupun malang, sebagai suami yang beriman? Maukah saudara membangun dan memelihara hidup suci dengan dia dan menyerahkan dirimu hanya kepada dia selama kamu masih hidup, dan hanya oleh kematian saja Allah menceraikan saudara berdua? Saudara Dopan Tangkubolon, apakah jawabnya? Saudari Kristia Monica, saya menerima engkau sebagai istriku yang sah dan mau hidup dengan engkau sesuai dengan kehendak Allah. Dengan pertolongan Allah, saya mau mengasihi engkau dan menghibur, menghormati dan memelihara doa di waktu sakit ataupun sehat, di waktu susah maupun senang, di waktu untung maupun malang. Sebagai suami yang beriman, saya mau
saya mau membangun dan memelihara hidup suci dengan Engkau, dan hanya menyerahkan diri saya hanya kepadamu selama kamu masih hidup. Dan hanya oleh kematian sajalah kiranya Allah menceraikan kita berdua. Apakah engkau bersungguh-sungguh hati mengambil saudara Dopan Tampu Bolon yang tangannya sedang kau pegang sebagai suamimu yang sah, supaya hidup dengan dia dalam nikah kudus sesuai dengan kehendak Allah? Apakah engkau oleh pertolongan Allah mau mengasihi dan menghibur, menghormati dan memelihara doa di waktu sakit ataupun sehat, di waktu susah maupun senang? Maukah saudari membangun dan memelihara hidup suci dengan dia dan menyerahkan dirimu hanya kepada dia selama kamu masih hidup? Dan hanya oleh kematian sajalah Allah menceraikan saudara berdua. Saudari Kristia Monika, apakah jawaban? Saudara Dopan Tampu Bolon, saya menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan ingin hidup dengan engkau sesuai dengan kehendak Allah. Dengan pertolongan Allah, saya mau mengasihi engkau dan menghibur, menghormati dan memelihara doa pada waktu sakit ataupun sehat, pada waktu susah maupun malang, pada waktu untung maupun malang. Sebagai istri yang beriman, saya ingin membangun dan memelihara hidup suci dengan engkau, dan hanya menyerahkan diri saya hanya kepadamu selama kamu masih hidup, dan hanya oleh kematian sajalah kiranya Allah menceraikan kita berdua. Yang tidak berujung ini adalah lambang ikatan cinta yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka, yang tidak ada ujungnya, yang tidak akan pernah berakhir. Dan cincin yang terbuat dari emas murni ini adalah lambang kemurnian cinta yang akan mereka jalani dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Saudari Kristia Monika, saya menerima engkau sebagai istriku yang sah, dan cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tandanya. Saudara Dopan Tampu Bolon, saya menerima engkau sebagai suamiku yang sah, dan cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tandanya. Berdasarkan janji setia yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, maka pada hari Sabtu 5 Juli 2025, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus menyebut saudara berdua sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kiranya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera tinggal bersama dalam kehidupan rumah tanggamu, sehingga engkau siap menerima berkat yang melimpah daripada Tuhan, dan rumah tanggamu menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dan Tuhan menjadikan rumah tangga ini berkat Tuhan, dan melalui rumah tangga ini Kristus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.
sebagai suami istri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Maka hari ini untuk pertama kalinya kita akan melihat kedua mempelai akan menunjukkan rasa kasihnya kepada pasangannya di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat Tuhan sebagai saksinya pada hari ini. Silakan. Silakan tepuk tangan untuk tangan dulu. Lihat wajah sumringah mereka yang sudah lepas dari beban janji nikah. Bapak Ibu, mereka ada rumah tangga yang baru. Mari Bapak Ibu, kita bimbing mereka. Kita dukung terus mereka menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan dan hidup menjadi rumah tangga yang diberkati dan menjadi berkat. Amin. Penandatanganan surat nikah saya persilakan kepada majelis yang bertugas. Dan mempelai perempuan saudari Kristia Monika saksi-saksi. Jemaat GKI Pondok Kelapa mengucapkan selamat untuk kedua mempelai. Di sini kami menyerahkan surat pemberkatan nikah kudus bersama dengan Alkitab. Kiranya Alkitab ini menjadi pedoman dalam menjalani hidup hari-hari di keluarga baru saudara Dopan dan adik kami Kristia. Sebagai jemaat GKI Pondok Kelapa sangat sekali bersuka cita atas pernikahan kedua mempelai. Bahkan kami berdoa supaya kiranya kedua mempelai, baik Bang Dovan maupun Kak Tia, kiranya keluarga yang nantinya dijalani menjadi sebuah batra yang hidupnya mengasihi Tuhan. Biarlah pujian ini memberkati kita semua.
Terima kasih Tuhan, hari ini ibadat dan pemberkatan kita boleh berjalan dalam berkat Tuhan. Bahkan dalam ibadah ini kami boleh menyatakan syukur kami dengan persembahan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Katakan Papa makasih, Mama makasih untuk setiap kebaikan yang sudah diberikan selama ini. Terimalah Kak Tia sebagai seorang anak yang akan mendampingi, mengasihi Mama dan Papa dalam masa tua. Bang Dopan katakan kepada Papa Mama, terima kasih. Terima kasih Mama. Inilah bukti kasih sayang yang sudah Mama berikan bagi Bang Dopan. Silakan Kak Tia. Mama yang sudah membesarkan Kak Tia. Terima kasih Abah yang sudah ada bersama-sama dengan Kak Tia, yang selalu menjadi teman, abang yang baik, mama yang baik. Bapak janji akan menjaga Kak Tia. Ketika Mama terkasih sudah memberikan kepada Bang Dopan. Terima kasih Abang. Apa yang sudah selalu mendukung yang selalu pas-pasan. Asarap kudung mahita saluhuna tu gedung serbaguna narong jalan mahakam gedung serbaguna HKBP lau majalo ada nagok do pasato nakanaho bartusi songoni ma buah-buah nami sian hami pihak parboru boru si hotang Dopan tapu bolo do ornami Kristia boru si hotang mulate madihamu saluna Tuhan memberkati. Ni boru pola anggia ma marhite ulota di bagas sadarion sai makorhon sangat ma makorhon las di roha asa saat misolu saat mati botea nunga saat ulawan pemasukan anak nami dan perwen nami leleng mahita mangalu
Jala horas-horas di pas-pasu Tuhan. Horas pagi kita salutna sama lima hata alu dua sisir kami para anak tapuburun mulai ada. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia